Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang jika kamu menjaganya, maka kamu akan menjadi orang yang kaya, meskipun kamu tidak menguasai dunia. Jadi kaya itu artinya ya orang yang sudah tidak membutuhkan orang lain, orang yang merdeka, orang yang dalam melakukan sesuatu itu tidak di bawah kontrol dan kendali orang lain. Orang yang tidak tersandra oleh orang lain atau oleh siapapun. Sehingga orang kaya itu ya orang yang merdeka itu, tidak tergantung kepada orang lain. Apa 4 perkara itu? Yang pertama adalah orang yang menjaga amanah. Jadi ketika diberi amanah, kepercayaan, baik itu kepemimpinan atau apapun yang dipercayakan kepada dia menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pasti orang akan segan dengan orang yang mampu menjaga amanah, orang yang punya integritas dan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya, sesederhana apapun. Nah, maka ketika tidak khianat, ketika menjaga amanah, ya hidup bertemu siapapun, dia akan tetap tenang, tetap bahagia, ya. Tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Nah, sehingga betul-betul ini persoalan yang sangat mendasar. Sampai Nabi mengatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Nah, dan sekarang ini soal menjaga amanah ini menjadi perkara yang tidak sederhana, ya. Karena banyak tantangan-tantangan, banyak godaan-godaan. Tetapi bagi orang yang beriman, ini menjadi penanda bahwa dia imannya masih ada itu ya ketika dia masih bisa menjaga amanah dengan baik. Maka ketika amanah itu tidak dijaga dengan baik, hilanglah imannya. Ketika iman sudah hilang, maka sulit untuk menjadi orang yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berkata jujur, wa haditsu sidqin. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, ya dia jujur mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, mengatakan apa yang menjadi kenyataan, tidak berbohong. Sebab sekali orang itu berbohong, pasti dia akan menumpuk persoalan dalam kehidupan dirinya. Karena tidak ada cara yang paling baik untuk menutupi sebuah kebohongan kecuali dengan berbohong, gitu. Nah, sehingga sekali orang itu berbohong, maka dia wajib untuk terus berbohong. Nah, sehingga saya selalu mengatakan, kalau bohong itu menjadi investasi dosa yang paling produktif, gitu. Sehingga kalau Anda ingin punya banyak dosa, mulailah dengan berbohong. Tetapi kebohongan itu pasti menyebabkan hidupnya tidak tentram, gitu. Nah, tapi kalau jujur, dia akan tentram dan tenang hidupnya. Nah, maka kejujuran itu menjadi kata kunci yang menyebabkan orang itu menjadi merdeka, menjadi kaya,
dia tidak ada beban apapun kalau berkata jujur itu. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang bagus perangainya, akhlaknya bagus ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ketemu siapa saja itu sumeh, tidak cemberut, tidak merengut ketemu orang. Nah, ini pasti bisa dilakukan hanya oleh yang sudah bisa melakukan yang pertama tadi dan yang kedua. Jadi kalau orang itu bisa amanah, kemudian jujur dalam berkata, maka dalam pergaulan bisa tampil dengan sangat bagus, sangat nyaman. Orang bisa ramah, bisa perangainya bagus. Itu kan ketika tidak ada beban gitu. Tapi kalau ada beban kebohongan, kemudian pernah mengkhianati jabatan, maka sulit dia akan tampil dengan santun, dengan ramah, dengan bagus. Kalaupun bisa tampil dengan baik, murah senyum, itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Sebab kita aslinya sadar tahu kok antara senyum tulus dengan senyum fulus itu beda ya, beda. Maka kalau yang pertama sudah bisa menjaga amanah, yang kedua bisa jujur dalam berkata, maka yang ketiga itu mudah dilaksanakan, yakni berperangai baik, santun, murah senyum kepada siapa saja. Dan kalau ini dilakukan, pasti semua orang akan suka dengan kita. Nah, kalau semua orang itu suka dengan kita, maka hidup kita tidak akan tersandra oleh apa saja. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu wa'ifatu tu'matun. Orang yang bisa menahan selera makannya gitu. Nah, menahan itu ya menahan diri untuk tidak rakus di dalam makan. Kalimatnya dari Nabi memang menahan diri dari kerakusan makan atau ya maunya apa saja dimakan. Nah, padahal itu tidak mesti menjadi kebutuhan tubuhnya. Tapi sesungguhnya ini secara luas bisa dimaknai sebagai orang yang bisa menahan diri dari kerakusan terhadap apa saja, baik terhadap makanan, terhadap harta, terhadap jabatan, bahkan terhadap perempuan. Nah, kalau ini bisa ditahan, meskipun punya keinginan, itu saya percaya ya. Saya percaya semua orang itu ya punya keinginan untuk memiliki makanan yang banyak, kemudian yang enak, dan seterusnya. Juga pengen punya harta yang banyak, bahkan pengen punya perempuan cantik yang banyak itu. Kalau dari sisi keinginan, saya percaya semua orang punya keinginan. Nah, persoalannya mampu menahan diri atau tidak. Nah, kalau mampu menahan diri, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Dan kalau tidak sanggup menahan diri, maka dia akan menjadi orang yang tersandra oleh kerakusan hidupnya sendiri. Orang rakus itu kan orang yang ingin mengembat apa saja yang diinginkan, ya, meskipun menempuh jalan curang gitu. Itu dilakukan oleh orang yang tamak atau orang yang rakus. Maka apalagi dalam dunia perpolitikan, nah itu bisa menyebabkan dia itu tersandra. Kalau dari sisi penampilan mungkin ya keren gitu, gagah gitu. Tetapi dari dalam dirinya mungkin dipenuhi dengan rasa was-was. Kapan saya dijerat? Nah, paling kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dia menjadi tidak merdeka. Karena tidak merdeka, maka ya tidak tenang hidupnya. Nah, oleh karena itu saya mengajak, marilah pesan dari Rasulullah SAW
itu kita usahakan semaksimal mungkin bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga betul-betul kita itu menjadi orang yang kaya. Jadi saya katakan tadi, orang kaya itu adalah orang yang merdeka, orang yang tidak tergantung kepada orang lain, orang yang mau melakukan sesuatu itu tidak tersandra oleh pihak lain, orang yang kehidupannya itu tidak dikendalikan atau dikontrol oleh pihak lain. Nah, maka kuncinya 4 tadi. 4 ini merupakan sesuatu yang saling mengikat. Saling mengikat. Yang pertama, orang yang bisa menjaga amanah. Hifdzu amanatin. Jadi kalau orang itu diberi amanah, dia bisa menjaga yang dengan baik. Nah, kalau dia bisa menjaga amanah dengan baik, maka bisa melaksanakan yang kedua, yakni berkata dengan jujur. Nah, kalau orang itu amanah, itu untuk berkata jujur itu ringan. Tapi kalau orang itu tidak amanah, sulit untuk berkata jujur gitu. Nah, maka mulai dari amanah, kemudian bisa berkata jujur, maka yang ketiga itu bisa ditunaikan dengan ringan, yakni bagus perangainya. Bagus perangainya itu ya murah senyum, sumeh gitu. Sumeh terus kalau pergaulan itu nyaman bergaul dengan siapa saja. Nah, baru yang keempat itu orang yang kata Nabi bisa menahan selera terhadap kerakusan makan. Itu sebutannya memang makan. Tapi sesungguhnya ini meliputi segala sesuatu yang menjadi keinginan manusia untuk memiliki. Jadi dia bisa mengendalikan diri, atau bahasa Jawanya itu ngampet dari memperturutkan keinginannya, ketamaannya terhadap harta, bisa terhadap jabatan, bisa terhadap perempuan. Nah, yang terakhir ini, kalau orang itu tidak bisa menahan diri kerakusannya terhadap perempuan, kalau wong lanang ya, itu bisa hilang akale orang laki-laki itu kalau sudah terjerat oleh nafsu terhadap perempuan. Profesor, doktor iso hilang doktor dan profesornya kok. Kiai iso hilang kiainya kok kalau tidak bisa mengendalikan diri. Ya pokoknya hilang akale lah ketika tidak bisa mengendalikan diri terhadap apa yang saya sebut tadi, baik urusan makanan, urusan jabatan, urusan harta, urusan perempuan. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, maka dia iso hilang akale. Nah, mudah-mudahan kita sekalian bisa menjaga 4 perkara yang saya sebutkan di depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.